Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala yang pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita di kajian tasqif kita. Tasqif, apa itu tasqif? Dari kata as-saqafah yang berarti wawasan, atau sebenarnya as-saqafah itu lebih luas dari wawasan. Peradaban atau al-hadarah bisa juga. Di mana saqafah itu artinya membentuk budaya. Kalau saqafah itu budaya, ya. Kadang juga dia diterjemahkan jadi wawasan. Padahal sebenarnya wawasan dengan budaya beda. Budaya itu artinya dari budi dan daya. Ya, daya itu kekuatan, budi itu pikiran. Jadi kekuatan pikiran. Maksudnya hasil olah pikiran manusia, atau yang biasa orang sebut dengan kearifan lokal. Itu budaya. Jadi sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat untuk mengatur kehidupannya sendiri, itu budaya. Maka thaqafah bisa juga diartikan kebudayaan, bisa juga nanti ada lagi namanya hadarah, artinya peradaban. Apa bedanya? Kadang kalau budaya itu dia ada yang dianggap rendah, ada yang dianggap tinggi. Tapi kalau hadarah atau peradaban biasanya dia sudah hal-hal yang dianggap meninggi. Istilahnya yang kalau budaya ini dia mungkin ada budaya. Ya sebenarnya kalau hatta peradaban pun, misal orang masih nggak pakai celana, pakai koteka, itu budaya bukan? Budaya. Peradaban bukan? Peradaban juga. Nah, budaya atau peradaban Islam, kalau mau dianggap ada peradaban Islam, maka dia dibentuk, tapi bukan hasil olah pikiran manusia, tapi pikiran atau dibentuk oleh wahyu. Wahyu itu apa? Ada nama wahyu? Oh, enggak ada. Wahyu itu apa? Ya, kita tahu, tapi kan tahu ya. Wahyu tahu. Rumahnya di mana? Ya, tahu, tapi bisa nggak mengungkapkannya? Gimana? Wahyu. Dari kata wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa. Artinya apa? Dia berbicara atas dasar al-hawa, inisiatif pribadi. Wa illa wahyu. Itu adalah wahyu yang diwahyukan. Nah, wahyu itu apa? Wahyu dari kata dasarnya adalah sesuatu bisikan. Bisikan yang hanya didengar oleh target. Kira-kira seperti itu. Makanya ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu,
Di hadapan orang banyak lagi ngajar begini Rasulullah SAW tiba-tiba tegak. Oh ternyata para sahabat ngerti itu. Oh beliau lagi dapat wahyu. Nah itu bisa jadi Jibril bicara. Bagaimana Rasulullah SAW mendapatkan wahyu? Hah? Hadis kedua dalam Sahih Bukhari. Ada yang hafal nggak? Hadis pertama apa dalam Sahih Bukhari? Gimana bunyinya? Hadis pertama? Hah? Siapa yang hafal hadis pertama dalam Sahih Bukhari? Gak ada yang hafal? Insyaallah semoga ya kita berharap nanti ada yang menyumbang Sahih Kutubut Tis'ah deh ya para pemirsa mungkin ada yang ini tolong ada yang menyumbang Kutubut Tis'ah ke Ma'had Al-Hasan. Memang itu ada dalam aplikasi-aplikasi tapi rasanya kurang afdol kalau nggak ada buku kitabnya. Ya. Hadis pertama tentang gimana bunyinya? Itu bukan gitu hadis itu dari haddatsana. Haddatsana Al-Humaydi qal haddatsana Sufyan qal haddatsana Yahya bin Sa'id Ansari qal akhbarana Muhammad bin Ibrahim At-Taimi an Alqamah bin Al-Laits Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi annahu sami'a Umar bin Al-Khattab 'ala al-minbar yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in faman kanat hijratuhu. Lah, hadis pertama tidak ada itu. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, langsung ke dunia yusibuha. Hadis nomor 55 baru ada faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasul, baru ada kata ilallah. Oke, harus hati-hati. Harus di hadis pertama tidak ada faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasul. Tapi faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, langsung ke situ. Ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Lalu baru ada kalimat faman kanat hijratuhu ila Allah, itu di hadis nomor 55 kalau tidak salah. Jadi makanya dalam hadis pertama saja para syurah atau penjelas hadis Sahih Bukhari menjelaskan kenapa Imam Bukhari tidak menyebut kalimat ilallah wa rasulih. Ada lataifnya itu kadang-kadang. Para ulama menjelaskan itu. Dia mengatakan itu karena beliau ingin mewanti-wanti dirinya. Wahai Al-Bukhari, kau menulis ini untuk apa? Ila dunia yusibuha. Jadi dia belum mentazkiyah diri ilallah wa rasulih, belum. Tapi hati-hati kamu jangan sampai menulis ini ila dunia yusibuha. Jangan sampai karena dunia. Kalau nggak salah itu siapa yang menjelaskan itu? Ada di Fathul Bari kalau tidak salah ada. Oke. Itu hadis pertama. Hadis kedua tentang wahyu. Bagaimana? Haddatsana Abdullah bin Yusuf qal haddatsana yang mana saya sendiri malah lupa. Ala kulli hal dari Malik. Abdullah bin Yusuf dari Malik, an Hisham bin Urwah an abihi Urwah. Jadi hadis itu dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik bin Anas, dari Hisham, dari antara Bukhari ke Malik. Dia enggak ketemu langsung, ada satu orang. Abdullah bin Yusuf, Malik bin Anas, Hisham dan Urwah ibn Zubair dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Sa'ala Al-Harits bin Hisham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu? Al-Harits bin Hisham bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana datangnya wahyu kepadamu ya Rasulullah? Al-Harits bin Hisham ini siapa? Harits bin Hisham adalah adiknya Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini siapa? Ayo.
Haris bin Hisham, adiknya Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini siapa? Terkenal banget. Terkenal. Bagian dari salaf. Tapi salaful kafirin. Siapa Amr bin Hisham? Abu Jahal. Amr bin Hisham, Abu Jahal. Makanya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma khairai amrain indak. Ya Allah, berilah petunjuk kepada salah satu di antara dua Umar di antaramu. Imma Amr bin Hisham, imma Umar bin Khattab. Dan Allah memilih Umar bin Khattab. Tapi coba, kenapa Rasulullah nggak minta doa dua-duanya aja? Kenapa harus salah satu? Nah, itu adalah taif lagi tuh. Nanti panjang ceritanya. Amr bin Hisham adalah Abu Jahal. Adiknya Haris bin Hisham masuk Islam. Anaknya Ikrimah bin Abi Jahal juga masuk Islam. Nah, Haris bin Hisham ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana datangnya wahyu? Apa kata Rasulullah? Ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras wa huwa ashaddu alai. Kadang-kadang datang kepadaku itu seperti bunyi lonceng. Ting. Wa huwa ashaddu alai. Itu yang paling berat kurasakan tuh. Nah, jadi wa yafsimu anni wa ayu ma yaqul. Udah selesai dari aku, langsung aku paham apa yang dikatakan. Jadi bunyi lonceng. Oh, ini ada entah. Kalau ayat turun sih enggak gitu. Tapi kalau misalnya wahyu datang untuk menyampaikan hal-hal syariat, tata cara sholat, hukum halal haram, dan seperti itu. Begitu caranya wahyu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa ahyanan yatamassalu lil malaku rajulan. Kadang-kadang ada malaikat datang kepadaku menyerupai seorang laki-laki. Jadi kalau malaikat pasti laki. Kalau ada perempuan ngaku malaikat berarti bohong. Malaikat menjelma pasti jadi laki-laki. Malaikat nggak mungkin jadi perempuan. Dan dia tidak kalau kamu siapa? Dia akan menjawab utusan Allah. Nah, itu malaikat. Kalau malaikat datang pasti dia. Mungkin nggak sih kita didatangin malaikat? Mungkin saja. Ada beberapa kisah orang didatangin. Dia tidak. Malaikat tidak harus selain malaikat Israel ya. Selain malaikat pencabut nyawa. Ya. Siapa namanya malaikat pencabut nyawa? Israel. Mau sahih kan riwayatnya ada nama Israel? Tidak sahih. Ya, tapi ala kulli hal tidak ada masalah kalau menamakannya itu. Riwayat ada nama Israel itu tidak sahih. Jadi malaikat mungkin datang kepada orang bukan memberikan wahyu tapi memberi pertolongan, bisa jadi ya. Dan mereka tetap pada sifat-sifat kemalaikatannya ya. Jadi dia tidak akan makan. Kalau malaikat aku malaikat lalu disuguhin minum, dia minum, berarti bukan malaikat. Malaikat tidak makan dan minum. Mana dalilnya? Dalilnya di surah Az-Zariyat, kisah Nabi Ibrahim. Gimana Nabi Ibrahim mereka datang kepada Nabi Ibrahim. Izja'u faqalu salama. Qala salam qaumun munkarun. Oh, kaum yang mungkar. Apa maksudnya itu? Maksudnya mungkar di sini artinya orang aneh. Ini siapa nih ya? Bukan orang sini deh, kayak gitu maksudnya. Kaum mungkarun. Ada yang mengatakan itu Ibrahim mengatakan dalam dirinya enggak dengar mereka, ada yang mengatakan didengar. Kalian ini siapa ya, orang aneh? Lalu apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Faragha ila ahlihi afaja'a bi'ijlin samin. Datang membawa sapi yang gemuk. Satu sapi? Enggak tahu lah, mungkin daging yang empuk kali, daging sapi yang gemuk. Qala ala ta'kulun? Kok kalian enggak makan? Enggak, kami enggak makan. Lalu dijawab, fa'aujasa minhum khifah. Udah mulai takut Ibrahim. Wah, kenapa nih kok ada orang enggak mau makan? Nah, ya, jadi malaikat tidak akan makan. Oke. Jadi kadang datang kepada Rasulullah wahyu ini sebagai malaikat. Yatamassalul malaku rajulan fayukallimuni fa'ayyuma yaqul. Dia berbicara padaku lalu aku paham. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, "Falaqad ra'aituhu
ya'tihil wahyu fil yaumi syadidil barad wa huwa yatafassadu araqa. Aku pernah lihat loh Rasulullah itu datang wahyu, saking beratnya wahyu itu di hari yang sangat dingin. Jadi mungkin di suhu di kota Madinah yang mungkin bisa 5 derajat, betapa dinginnya itu. Tapi apa? Rasulullah malah yatafassadu araqa. Keringatnya itu berbutir-butir begini. Kegerahan karena saking beratnya menerima wahyu. Nah, itu hadis kedua dalam Sahih Bukhari. Jadi itulah yang dinamakan wahyu. Jadi peradaban Islam bersumber dari wahyu. Apa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam kita bahas kemarin, itu semua adalah wahyu. Turunlah Adam menyebarkan, mengajarkan kepada keturunannya apa yang didapatkan dari Allah Ta'ala, membentuk peradaban baru umat manusia. Di mana Nabi Adam, kemarin kita udah bahas Nabi Adam kan? Nah, di mana Nabi Adam turun? Ini sejarah peradaban Islam, ini mulai dari Nabi Adam. Ya, dari peradaban paling tinggi. Di mana Nabi Adam turun? Di apa? Hah? Di mana? India. Wallahu alam lah, pokoknya di bumi. Nabi Adam turun, kisah-kisah beberapa kisah Israel kalau baca di sini nih. Ya udah beli belum nih? Cari-cari. Ini kitab-kitab bekas enak bacanya ini. Ya, bahasanya apa? Ya, kayak bahasa-bahasa zaman dulu sih, orang-orang tahun 1950-an. Ya, Nabi Adam konon turun di, kan campur-campur juga kisah-kisah Israiliyat di sini, ini dari beberapa kitab-kitab tafsir. Bilang turun di India, lalu mencari Hawa. Nah, Hawanya kemana? Nah, Hawanya itu konon turunnya di Mekah, di Jabal Rahmah itu. Konon di situ. Tapi ini kalau apa namanya memang tidak ada sih dalam. Wallahu alam, saya belum tahu ada hadisnya. Tapi riwayat Israiliyat ada. Tapi itu sangat masuk akal. Makanya Jabal Rahmah itu kalau yang umrah apa? Katanya disitulah Nabi Hawa turun. Dan disitulah Nabi Adam ketemu dengan Siti Hawa. Mereka ketemu di situ. Makanya orang jemaah Indonesia nih suka aneh-aneh. Menulis namanya di situ. Semoga abadi seperti Adam dan Hawa. Ditulis namanya siapa ke siapa. Yang baru pengantin baru kah dia atau masih pacaran kah dia, tulis namanya di batu-batu di Jabal Rahmah. Kata orang dulu ya Allah alam. Itu jadi banyak tulisan-tulisan itu si ini love gitu si fulan. Supaya cintanya abadi seperti Adam dan Hawa. Manusia kata hayul. Bahkan ada, ingat saya dulu ada artis nikah di depan Ka'bah. Siapa Pak? Hah? Jangan pura-pura nggak tahu ya. Habis itu cerai dia. Kira-kira berapa tahun cerai? Ya, ada artis nikah di depan Ka'bah. Para Nabi Rusadi. Jadi konon berketemu di Jabal Rahmah itu. Di situlah kemudian Adam memulai kehidupan bersama istrinya Hawa dan berketurunan. Jadi kalau dari dari sambungan kisah itu kita dapati bahwa Mekah itu adalah daerah yang tadinya subur hijau, banyak buah-buahan dan sebagainya. Kenapa orang bisa bilang bahwa Adam itu turun di Mekah? Karena kan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi di Mekah mubarak. Rumah pertama yang dibangun linnas, bukan lil jin. Linnas, untuk manusia adalah di Mekah. Berarti ya Ka'bah itu kan turun dari langit. Ada Allah yang membangun. Jibril yang membangun. Berarti pasti ada orang dong di situ, maksudnya di sekitar tempat itu. Ya siapa? Ya siapa lagi kalau bukan manusia pertama? Itulah rumah pertama untuk manusia, ya manusia pertama dong. Nah, itu namanya penalaran.
memang tidak disebutkan dalam hadis. Jadi kita bisa paham, oh ini berarti Nabi Adam di situ dong, nggak mungkin ke negeri lain. Sampai akhirnya terjadilah banjir Nuh yang itu mengubah keadaan alam, demografis alam berubah. Karena ada banjir Nuh itu, termasuk semuanya ini kena kan, termasuklah bangunan pertama ini, bangunan suci ini tadi, Ka'bah ini, yang konon Nabi Adam juga yang membangun dalam riwayat lain. Lalu kemudian 40 hari setelah itu membangun Masjidil Aqsa, itu ada riwayatnya. Jadi ketika terjadi banjir Nabi Nuh ini diangkat, tinggallah sisa-sisa pondasinya itu, yang nantinya 3000 tahun kemudian akan diutuslah seorang hamba Allah, Rasul Allah bernama Ibrahim untuk membangun kembali di situ. Makanya qawaida minal bait, qawaidnya masih ada, qawaid itu pondasi-pondasi masih ada. Jadi Nabi Ibrahim itu rekonstruksi membangun kembali, bukan membangun pertama, membangun kembali di bekas pondasi yang dulu pernah ada di situ. Kenapa dia jadi padang pasir? Wallahu alam, entah ada penelitian gak dalam ilmu geologi, banjir Nuh mengubah bumi ini yang tadinya subur ada yang menjadi padang pasir, yang nanti sebelum menjelang hari kiamat dia akan menjadi hijau kembali, dalam hadis kan begitu. Mekah itu nanti akan menghijau lagi sebagaimana dulu awalnya. Wallahu a'lam. Tapi saya yakin banjir Nabi Nuh yang meliputi semua alam dunia, bumi, meliputi semua bumi, jadi air semua, itu mengubah keadaan geografi alam atau bumi ini. Jadi yang tadinya hijau jadi padang pasir. Jadi ada. Cuma belum baca, belum pernah saya lihat ada penelitian atau yang menghubungkan antara itu dengan perubahan alam. Ya mungkin siapa tahu di antara santri nanti ada yang mau kuliah di jurusan geografi atau ilmu bumi bisa meneliti itu. Ya, jangan orang-orang Barat, masya Allah, mereka meneliti ya sampai semut aja. Pernah nonton film Flora dan Fauna nggak sih? Dulu zaman saya kecil suka banget tuh nonton film itu, Flora dan Fauna. Semut aja dikamerain, itu orang Barat. Harusnya kita tuh. Makanya mereka punya peradaban-peradaban yang maju, meneliti. Nah orang Islam tinggal menerima hasilnya doang. Nah ini bagian dari peradaban. Nah, oke, balik lagi kita ke. Jadi Nabi Adam disitulah kemudian terjadi kehidupan, berketurunan dan lain sebagainya, semua di atas tauhid sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang ada dalam Sahih Bukhari juga. Semuanya di atas tauhid sampai datanglah kesyirikan. Jarak antara Adam dan Nuh 1000 tahun. Dalam hadis. Dan hadis juga dikatakan Nabi Adam nabi pertama, lalu rasul pertama adalah Nuh. Berarti Nabi Adam bukan rasul. Yang berdasarkan hadis itu bukan. Lalu apa bedanya? Nah, singkatnya nanti belajar dalam kitab tauhid atau bab akidah. Kalau nabi itu dia mendapat wahyu dari Allah, tidak ada kewajiban untuk menyampaikan kepada umat manusia. Dia manusia khusus. Tidak membawa risalah. Sementara kalau rasul, dia dapat wahyu dan wajib menyampaikannya kepada umat manusia untuk mengikuti dia. Sementara nabi dia tidak punya kewajiban untuk diikuti, untuk menyampaikan atau orang mengikut dia, enggak. Gitu. Makanya nabi jadi banyak, berapa tuh dalam hadis? Nabi ada 124.000 orang. Kalau rasul 313 orang. Nah, jadi itulah secara umum perbedaan antara nabi dan rasul. Jadi Adam ini dia adalah nabi. Kenapa bukan rasul? Karena kan otomatis anak-anaknya pasti ngikutin dia, ya kan? Jadi dia sudah membangun peradaban langsung dari surga, peradaban langsung dari Allah Ta'ala di muka bumi. Di mana? Ya di awwal baiti wudi'a lin-nas itu. Nah, jadi disitulah. Dan pasti itu tidak mungkin Allah Ta'ala menurunkan di situ tanpa hikmah. Yang mungkin sampai sekarang orang belum menggali hikmahnya. Maka mungkin bisa kita gali gini deh. Mekah menjadi tempat pertama Adam
maka dari situ pula lah Muhammad lahir, dan di situ pula lah menjadi kiblat terakhir umat atau hamba Allah. Nah, mungkin pasti ada korelasinya. Segala sunnatullah, segala ciptaan Allah, kejadian-kejadian itu pasti ada korelasinya. Ayat-ayat kauniyah itu. Nah, tinggal orang mikir apa tidak. Nah, kebanyakan umat Islam tidak mikir ke situ, dia menghafal aja. Dia hafalin Al-Quran dan hadis, tapi dia tidak tadabburi apa isinya. Orang Barat yang mentadabburi, orang Barat ngambil. Nah, itu makanya kita ketinggalan tuh gara-gara itu. Nah, udahlah begitu nanti. Sudahlah tidak tadabbur, nanti dia akan berpecah sendiri sama dia. Terjadi saling iri, saling dengki. Itu yang dinamakan al-baghi. Makanya selalu dalam Al-Quran itu baghi itu apa? Mimba lima ja'ahumul ilmu, mimba lima ja'athumul bayyinat. Selalu. Jadi orang-orang antara umat-umat terdahulu itu berpecah karena baghi, bukan karena jahil. Justru karena berilmu makanya mereka baghi. Justru karena mereka sudah datang petunjuk Alkitab, Al-Quran, mereka malah saling memusuhi antar sesama karena dengki gara-gara al-baghi. Oke. Mana tadi? Selama 1000 tahun, jadi kalau misalnya dengan teori begitu berarti Nabi Adam, Nabi kedua siapa? Biar dimikir dulu. Nabi Idris. Itu menurut jumhur ahli tarikh atau yang bisa dianggap ijma ahli sejarah lah mungkin ya. Sekalipun tidak ada dalil yang terang menunjukkan itu, ada beberapa teori bisa jadi bukan Nabi Idris. Bisa jadi setelah Adam adalah Nuh, ada juga yang mengatakan begitu. Tapi hampir semua ahli sejarah, termasuk Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya kan, yang kedua adalah Nabi Idris. Ala kulli hal. Dan dalam silsilah itu juga keturunan Nabi Nuh, bukan keturunan, dan leluhurnya juga biasanya ada disebut Yanuh, itu artinya adalah Idris, kakek keberapa gitu dari Nabi Nuh. Ala kulli hal, dari Adam sampai ke situ adalah semuanya bertauhid. Ya, sampai kemudian datanglah Nuh. Nah, nanti Nuh ini akan menjadi bapak kedua. Jadi semua kita keturunan Nuh. Ya. Mana dalilnya? Mana dalilnya? As-Saffat. Wa ja'alna dzurriyyatahum humul baqin. Dan kami jadikan keturunan dialah yang tersisa. Jadi keturunan Nuh. Di dalam kapal itu tadi. Jadi meninggal semua yang dari kapal tadi, tinggallah keturunan Nuh. Berarti semua umat manusia setelah itu adalah keturunan Nuh. Kira-kira begitu. Nah, lalu kenapa Nuh menjadi Rasul? Kenapa Nuh menjadi Rasul? Karena biasanya Rasul itu diutus untuk menyebarkan risalah. Lah, bukannya risalah sudah ada dari Nabi Adam dong. Dari Nabi Adam, risalah langsung bawa dari surga. Kok datang lagi bawa risalah baru gimana? Karena pasti kalau biasanya ada Rasul, ada penyimpangan dalam umat itu. Ada penyimpangan dalam umat. Biasanya tidak akan diutus Rasul kecuali kalau umat itu menyimpang. Sebagai apa? Sebagai hujjah bagi Allah. Karena Allah tidak akan mengazab satu umat. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus seorang rasul. Jadi kalau nggak ada rasulnya, nah itulah nanti yang dalam ilmu akidah kita akan belajar ahlul fatrah. Ahlul fatrah, dan ahlul fatrah itu dikiaskan dengan orang-orang yang saat ini belum mendengar risalah, seperti suku-suku pedalaman sana itu dihukumkan sama dengan ahlul fatrah. Nanti itu akan dipelajari dalam ilmu akidah. Nah, jadi Rasulnya datang biasanya sih membetulkan sebuah penyimpangan umat, maka diutuslah Rasul. Apa memangnya penyimpangan di masa kaum Nabi Nuh? Karena ternyata berlangsungnya 1000 tahun antara Adam dan Nuh, disitulah dan manusia dalam puncak peradabannya, dalam kemakmuran yang luar biasa. Ya, orang dikit, bumi luas gitu. Jadi
Satu orang mungkin rumahnya bisa 1 hektar. Buat satu orang kamar tidur satu orang bisa 1 hektar. Karena kan buminya luas, orangnya masih dikit. Itu pikiran kita. Tapi ya, masih logik sih. Akibatnya orang mungkin saking sibuknya ngurus dunia, dia lupa bagaimana cara beribadah kepada Allah. Jadi, nah bagaimana cerita itu sebagaimana dalam tafsiran Ibnu Abbas terhadap surah Nuh. Apa? Qala Nuhun innahum asawni wattaba'u ma lam yazidhum, masa surah Nuh aja enggak hafal. 29. Yazidhum malau wa makaru makran kubbar. Qalu terus. Artikan. Nah, justru yang penting itu artinya. Bagaimana kita mau mentadaburi ayat Allah kalau tidak tahu artinya? Ya, ada satuan. Nanti saya nggak tahu. Kalau sekarang kan rumah-rumah tahfiz itu banyak. Dan itu adalah menghafal Al-Quran 30 juz. Ada yang udah hafal 30 juz? Enggak, jangan malu. Harus tunjukkan. Dan bangga dong udah bisa menghafal ayat Allah. Bukan sombong, bukan riya, bukan. Ini apa namanya? Menginspirasi siapa? Siapa yang tunjuk tangan yang hafal 30 juz? Yang pernah aja deh, bukan enggak. Mungkin sekarang udah banyak lupa, itu biasa. Tapi yang pernah khatam aja siapa? Tunjuk tangan. Jangan malu-malu. 1. Silakan kamera. Ibu-ibu calon mantu, Bu. Siapa mana lagi? 1 doang. Oke. Nah, dulu kan banyak tuh, tapi jarang ada yang hafal sama artinya. Nah, kalau orang Arab mungkin, tapi orang Arab sekarang pun juga nggak otomatis dia ngerti artinya loh. Kadang-kadang ngaco juga. Tapi setidaknya kalau orang Arab dia ngerti lah. Nah, kalau kita mungkin nanti jadi pelajaran juga. Kalau kita bikin rumah-rumah tahfiz, kita nggak sekedar ngajarin hafal, ya nggak apa-apa. Biar dari kecil mereka hafal 30 juz itu bagus saja. Nanti setelah itu adalah hafal arti. Minimal juz 30 aja hafal artinya. Minimal. Nah, jarang ada tuh rumah tahfiz di Indonesia ini yang mana anak-anaknya oke, hafal Quran, tapi ada nggak yang hafal arti? Minimal juz 30. Arti aja dulu. Nanti dari arti itu baru kemudian kita tafsir. Dari tafsir baru tadabbur. Nanti kita akan melihat barulah kita tahu bahwa Al-Quran itu benar-benar mukjizat. Kalau enggak, ya kita didoktrin aja nih. Al-Quran mukjizat. Oh iya deh, ya. Sami'na wa ata'na, amanna bil kullu min indi rabbina. Oke. Tapi nanti kalau kita udah meneliti, baru kita benar-benar, oh iya ya. Banyak sekali kekaguman kita yang kita belum tahu, ternyata Al-Quran. Pantas saja Al-Quran ini mukjizat. Oke. Mana tadi? Nah, surah Nuh itu. Ayat berapa itu? Ayat berapa? Nomor berapa? 23. Ya, 23 benar? Itu kan dulu 20. Ya, 23. Jadi, apa artinya tadi? Mereka mengatakan, mereka melakukan makar kepada Nabi Nuh yang sudah berdakwah ini, jangan kalian tinggal, la tazarunna alihatakum. Jangan kalian tinggalkan sesembahan kalian. Wala tazarunna wadda. Wala tazarunna wadda wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian tinggalkan penyembahan terhadap Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq, Nasr. 5. Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq, Nasr. 5 orang. Siapa? Wala tazarunna alaikum wala tazarunna waddau wala suwa'au wala yaghutsa wala yaghusau wala ya'uqau. Salah. Wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Kenapa yaghutsa wa ya'uqa enggak munsharif? Paham enggak? Nahunya udah sampai mana?
Ini santri baru semua, Ustaz? Baru. Yang lama mana yang udah belajar munsharif ghairu munsharif? Kenapa Yaghus wa Ya'uq tidak munsharif? Yang lain munsharif kan? Munsharif itu apa? Ada munawwan, ada tanwinnya. Waddan, Suwa'an, Yahusa, Ya'uqa, Nasran. Nah, kenapa Yaghus wa Ya'uq tidak munsharif? Sedikit tentang nahwu. Kenapa? Enggak ajam, malah justru dia Arab, makanya dia munsharif. Yang lain kan buat ajam, malah munsharif. Nanti tanyakan ke guru nahwu aja. Ada beberapa versi. Salah satu versi adalah karena kalau ghairu munsharif itu nama orang alam, lalu dia ala wazni fi'lin, maka dia tidak boleh munsharif. Yaghus dari kata ala wazni man, ghasa yaghusu fa'ala yaf'ulu, artinya apa? Ghasa istighasa, ghasa yaghusu menolong, istighasa minta tolong. Apa yang uku ngalang-ngalangin. Qad ya'lamullahul al-ahzab mu'awwiqina. Itu cerita tentang munafik. Ya, Allah tahu nih siapa mu'awwiq, orang-orang yang menghalang-halangi jihad. Ya, orang-orang yang menghalangi jihad. Qala li ikhwanihim halumma ilaina wala yatuna al-ba'sa illa qalila. Ini para munafik. Ketika orang ada lagi genting-genting, malah mereka yang malah menghalang-halangi orang berjihad, bahkan menganggap jihad sebagai kerusakan. Itulah munafik yang ada di masa Rasulullah SAW. Dan tanpa sadar, yang namanya orang munafik memang nggak ada yang sadar. Mungkin zaman dulu sadar kali ya, Abdullah bin Ubay. Sekarang generasinya memang nggak sadar dia munafik. Tapi cirinya itu pasti selalu ada. Makanya ingat loh, setiap ayat yang ada dalam Al-Quran, maka dia pasti akan ada lagi terjemahannya di masa sampai kiamat. Setiap kisah Bani Israel motong sapi, ya Musa apa? Ma launuha innal baqara tashabaha alaina. Itu semua akan terjadi terus sepanjang zaman dalam fragmen yang berbeda. Jadi ayat Al-Quran itu bukan kisah-kisah kayak pengantar tidur, bukan. Dia harus ditadaburi, kisah-kisah itu akan terjadi lagi. Kisah para munafik akan terjadi, kisah Bani Israel akan terjadi, kisah Qarun akan terjadi, Fir'aun pun akan terjadi. Cuman yang nggak seperti itu, nggak mirip 100% seperti itu. Tapi Manat, ingat Manat? Manatnya sama. Nah, itulah pentingnya kita mentadabbur. Jadi siapa nama kelima orang ini tadi? Dia adalah sebagaimana kata Ibnu Abbas, asma'u rijalin sholihin min qaumi Nuh. Nama orang-orang soleh dari kalangan kaum Nuh. Maksudnya sebelumnya Nuh, sebelum Nabi Nuh. Mereka adalah tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi panutan dan pimpinan-pimpinan masyarakat sebelum Nabi Nuh. Lalu kenapa masalahnya? Masalahnya adalah mereka falamma halaka ulaika auha syaitanu ila qaumihim. Dalam Sahih Bukhari, dalam kitab tafsir surah Nuh. Ya, ada sebuah riwayat yang ada dalam Sahih Bukhari. Al-Bukhari mengatakan haddatsana Ibrahim bin Musa qal akhbarana Hisham. Ingat, kalau membaca hadis harus ada qalanya. Sekalipun tidak ada qalanya. Kalau membaca, dia tulisannya nggak ada. Jadi kalau dalam Sahih Bukhari, haddatsana Ibrahim bin Musa, akhbarana Hisham. Nah, kita membacanya harus ada qalanya. Qal akhbarana Hisham, ani bin Juraij. Ani bin Juraij, qala Atha, ani bin Abbasin radhiyallahu anhu, qal kanatil asnamu allati kanat fi qaumi Nuhin fil Arabi ba'du. Berhala-berhala yang dulu ada di kaum Nuh sekarang menjadi ada di kampung-kampung orang Arab.
Ammal waddu itu tadi nama berhala tadi itu, ammal waddu fakanat likalbin bidaumatil jandal. Berhala Wat ada di kalb. Kalb artinya makanya kalau itu biasanya nyari di Google terjemahan, jadi nanti dia akan menerjemahkannya punya anjing. Kalb itu nama suku. Tapi memang artinya anjing, benar. Nah, kenapa jadi nama suku? Jadi karena di Kalb di Daumatul Jandal. Nama berhala Wat ada di suku Kalb di daerah Daumatul Jandal. Daumatul Jandal itu masih di Arab Saudi juga, saya nggak tahu di anehnya di sebelah mana aja. Nanti cari aja di Google. Daumatul Jandal itu di mana. Kemudian Wat Suwa wa amma Suwa fakanat li Huzail, suku Huzail. Lalu apalagi itu Wat Yahus, Yahus itu di suku pada mata itu. Intinya mereka ada di perkampungan-perkampungan Arab. Yang terakhir adalah Nasr, itu ada di Himyar, di suku Himyar, Dilkala, nama tempat. Jadi mereka disembah oleh bangsa-bangsa Arab. Jadi berhala-berhala yang tadi itu masih ada tuh patungnya tuh sejak zaman Nabi Nuh. Orang-orang Arab masih menjadikan itu sebagai berhala. Siapakah mereka itu? Nah, kata Ibnu Abbas, asma'u rijalin shalihin min qaumi Nuh. Mereka itu adalah nama-nama orang soleh yang ada di kaum Nabi Nuh. Falamma halaka ulaik, ketika mereka wafat, orang tokoh-tokoh lima tokoh masyarakat ini, auha syaitanu ila qaumihim aninsabu aninsabu ila majalisihim allazina yajlisuna fiha ansaba wa sammuha bi asma'ihim. Ketika mereka sudah wafat, syaitan auha. Ingat, auha apa? Membisikkan. Ini bagian dari Al-Ghazul Fikri. Masih ingat Al-Ghazul Fikri? Ini bagian dari Al-Ghazul Fikri. Datang lagi, udah dia menggoda Nabi Adam, sampai Nabi Adam turun, datang lagi dari zaman Nabi Nuh, datang lagi dia. Auha syaitan ila qaumihim. Bentuk wahyu dari syaitan itu apa? Bentuk wahyu atau bisikan syaitan itu bisa jadi dia. Biasanya kalau zaman-zaman dulu dia datang dalam menjelma juga, menjelma jadi orang. Jadi banyak sekali jelma-jelma nih. Penjelmaan itu bisa syaitan, jin, bisa malaikat. Bedanya nanti malaikat dia tidak nyebut nama, dia tidak ngaku siapa-siapa dan tidak makan. Nah, kalau dia makan berarti dia jin. Makanya Ibnu Taimiyah pas pernah waktu dia di penjara di Damaskus, tiba-tiba pulang kampung lah dia. Pulang kampung, orang-orang dia, makasih ya kemarin udah ngasih saya ini. Hah? Ya apa yang ngasih kamu? Orang saya deh. Kan kemarin kamu datang ke rumah saya ngasih ini, kamu bayarin utang saya, berbuat baik lah gitu. Apa segala macam kebutuhan utang-utang amanah-amanah yang ada di Ibnu Taimiyah diselesai. Lah, enggak, orang saya di penjara di Damaskus. Lah, terus yang datang ke rumah saya kemarin kan kamu. Wah, ada yang enggak beres nih. Oke. Langsung tahu, Ibnu Taimiyah langsung tahu. Itu adalah jin muslim yang cinta sama saya, yang suka sama saya. Mungkin dia sering hadir pengajian saya. Intinya jin-jin itu suka datang ke tokoh-tokoh ya dan mencintai para ulama juga. Kayak misalnya mudah-mudahan di sini banyak jin nih. Apa mau dibuka ini ya? Ada yang mau dirasukin? Ada saja yang belajar-belajar gitu. Jadi kata itu adalah jin muslim yang membantu saya karena selama saya di penjara saya nggak bisa apa-apa ya, mungkin dia yang bantu saya untuk melunasi utang-utang saya dan segala macam. Oh gitu ya. Oke, tapi kenapa kamu bisa bilang itu jin bukan malaikat? Apa kata Ibnu Taimiyah? Kalau malaikat dia nggak mungkin bohong. Emang bohongnya gimana? Ya dia ngaku saya itu bohong namanya. Maksudnya harusnya dia nggak usah menjelma jadi saya. Menjelma itu bohong. Malaikat nggak melakukan itu. Nah nanti ini ada jin ada syaitan dengarin ini. Oh kalau gitu nanti aku kalau menjelma nggak usah nyebut nama. Terus kalau ditawarin makan nggak usah makan. Gitu kira malaikat. Nggak, intinya banyak itu penjelmaan model begitu tuh banyak. Jadi syaitan itu bisa menjelma dan mengabarkan kepada kaum
saya punya usul. Saya lanjutkan tadi itu. Fa'auha syaitan, coba ini kan sudah wafat nih tokoh-tokoh masyarakat kita, alim ulama kita, panutan kita, Syekh Wat, Syekh siapa lagi? Syekh Yahus, Nasr ini. Kita sebagai murid-murid, kita sebagai masyarakat, hendaknya lah mencoba untuk menghormati. Masuk Kanzul Fikri. Menghormati dengan cara ansabu ila majalisimul ladzina yajlisuna ansaba, di majelis-majelis di mana mereka biasa duduk itu dibuatkan monumen patung buat mereka, nasab, monumen buat mengenang mereka sebagai penghormatan kita terhadap tokoh-tokoh kita. Oh, benar juga ya. Jadi orang nggak tahu itu setan. Entah dia menjelma menjadi kakek-kakek atau apalah. Itu dulu pernah diceritakan sama guru saya itu dulu. Beliau dari gurunya, masih zaman Belanda itu, di tahun 30-an 20-an. Bahwa gurunya di Mempawah sana ke Kalimantan Barat. Di sini ada yang dari Kalimantan Barat? Pontianak nggak ada. Siapa? Dari mana? Pontianak. Di mana? Jeruju. Kota Pontianak. Ya. Ini kisah di Mempawah. Di mana Mempawah? Tanya aja nanti. Jadi zaman itu Raja Kerajaan Mempawah punya mufti Maharaja Imam namanya. Nah, guru saya ini muridnya. Guru saya ini namanya Mu'in Ahmad rahimahullah. Beliau berdakwah di Singkawang. Tapi aslinya orang Mempawah. Dan salah seorang pejuang lah. Zaman Belanda masuk penjara, zaman Jepang masuk penjara, sampai dia cerita gara-gara nggak ada makan sampai dia harus makan karena dia dikurungnya di dalam WC, jadi dia makan di WC itu. Zaman Jepang tuh perjuangan mereka. Jadi gurunya ini punya anak namanya Abdul Malik. Waktu kecil Abdul Malik ini sakit, tidak sembuh-sembuh. Jadi dia udah berobat dan mereka kan keluarga pejabat kerajaan ya, kerajaan Mempawah waktu itu masih eksis zaman Belanda. Belanda tuh masih menghormati keluarga raja. Dibawalah ke dokter, dikasih fasilitas lah di zaman itu ya. Nggak sembuh-sembuh juga. Dia berobat kampung udah, berobat dokter udah. Jadi gimana nih? Lalu tiba-tiba datanglah seorang tua. Orang tua datang, nggak tahu dia dari mana. Dia bilang, gini, anak kamu itu sakit karena kamu tuh bapak kamu dulu punya keris yang mana tiap malam Jumat atau apalah gitu dia selalu adakan upacara buat keris itu. Kamu nggak pernah mengadakan itu, makanya anak kamu sakit. Kalau kamu mau anak kamu sembuh, kamu harus lagi sebagaimana bapak kamu dulu, keris itu dimuliakan lagi. Dah selesai. Jadi itu dicari yang benar. Di mana? Dia nggak tahu. Dicari di semua rumahnya. Ini loteng ini namanya para rumah itu. Oh, dapat dia, ketemu dia. Oh, ini kerisnya nih. Oh iya benar, ini ada keris nih. Lalu apa yang dia lakukan? Dia pergi ke sungai Mempawah sana. Lalu dia lemparkan keris itu ke sungai. Apa dia bilang? Biarlah si Malik itu mati daripada aku harus melakukan kesyirikan dengan memuja keris ini. Nggak lama kemudian sembuh Malik itu. Kenapa begitu? Setannya kalah. Gila akidah orang ini. Iya. Mati-mati lah dia. Itu takdir Allah. Kalau taruhannya saya harus melakukan kesyirikan, enggak. Bayangkan. Kata Pak Mu'in dulu, Ustaz Mu'in dulu, gurunya ini bukanlah berasal dari akidah yang ini ya, akidah ya ulama-ulama zaman dulu lah. Model Asy'ariyah gitu ya. Tapi untuk yang satu untuk kesyirikan mereka enggak mau tawar-menawar. Akhirnya karena setan, jadi sakitnya anak itu karena gangguan. Ya biasa, kalau orang punya keleluhurnya dulu punya macam-macam jimat, keris atau apa, biasanya itu memang ada penunggunya, ada jinnya di situ. Yang nanti kalau ada apa-apa dia akan mengganggu dengan bikin sakit anak kecil lah segala macam sebagai ujian buat orang tuanya. Nah, karena beliau ini, saya lupa nama beliau itu, akidahnya kuat, nggak terpengaruh dengan itu. Dan siapa orang tua yang datang tadi? Ya pasti setan, pasti jelmaan setan. Kalau nggak siapa lagi? Orang dia nggak kenal juga.
kalah syaitannya ini yang ada dalam keris itu, ya sudah, dia pergi, takut dia dengan ini, dengan melihat akidah yang kuat dari bapak ini, akhirnya dia tidak jadi mengganggu anaknya. Dan sampai guru saya menceritakan itu di tahun 1998, beliau mengatakan sampai sekarang udah pensiun, tapi terakhir Abdul Malik itu tadi yang kecil itu menjadi ketua kantor urusan agama di Kalimantan Selatan. Jadi sampai cerita dia ceritakan, waktu dia cerita itu guru saya itu udah 72 tahun umurnya. Jadi Pak Malik itu juga sekitar itu umurnya. Maksudnya adalah syaitan bisa menjelma. Nah, mungkin begitu caranya mereka menjelma kepada kaum Nabi Nuh tadi, lalu datang membisikkan kepada orang-orang, yuk kita bikin monumen. Masa sih kita tidak menghormati leluhur, menghormati tokoh kita? Itu Al Fikri. Ingat sebagaimana Nabi Adam apa kemarin? Fawaswasalahum syaitan liyubdiyalahum wa qasamahuma inni lakuma la minal muslimin. Sampai mereka dia tuh bisa bersumpah loh. Di Taha ala adullukum ala syajaratin syajaratul khuldi wa mulkin la yabla. Jadi di ghurur fadallahuma bi ghurur. Kayak sama dengan yang tadi nih. Oh, kalau kita nggak bangun ini, nanti bagaimanalah kita dianggap orang-orang masyarakat yang kurang ajar sama tokoh-tokoh itu masih tidak menghormati. Akhirnya dibangun. Apa kata Ibnu Abbas? Falam tu'bad. Belum disembah. Karena orang kan masih ngerti tauhid. Baru-baru ini mungkin murid-muridnya Nabi Idris, mungkinnya kalau kita runut sejarah itu bahwa ini adalah umatnya Nabi Idris. Oh, ya mungkin mereka belum ada kesyirikan, mereka ngerti ini nggak boleh disembah. Falamma halaka ulaik, sampai ketika orang-orang yang bikin generasi yang bikin patung ini meninggal, watanassahal ilmu, garis bawahi kalimat itu, watanassahal ilmu. Makanya baca di Sahih Bukharinya, Sahih Bukharinya ada, dan itu adalah mufradatnya Bukhari ya, tidak akan kita temukan di riwayat yang lain. Itu hanya ada dalam Sahih Bukhari. Wa tarassahal ilmu, itu kata kuncinya. Zoom, ngantuk dia. Wa tanassaha, udah betul kayak giginya, masih kurang nggak giginya? Udah. Wa tanassaha al ilmu ubidat, kata Ibnu Abbas. Ini kalimat. Ini kunci. Apa maksud watanassahal ilmu? Ketika ilmu sudah nggak ada lagi, dari kata nasakha mansukh, kayak udah kehapus. Apa ilmu apa maksudnya? Dulu waktu masih yang bikin patung ini, mereka masih ngerti tata cara zikir, tata cara sholat. Kita nggak boleh beribadah selain kepada Allah. Begitu mereka meninggal, kan tinggal anak-anak cucunya nih. Anak cucunya ini udah sangat tanassahal ilmu. Kenapa bisa sampai ilmu tidak ada, orang nggak ngerti cara ibadah yang benar? Kenapa? Ya mungkin karena saking sibuknya tadi ngurus tanah. Yang tadi kamar satu orang 1 hektar. Itu ilustrasi aja. Saking sibuknya ngurus harta yang sedemikian banyak, akhirnya lupa belajar. Nggak ada lagi majelis taklim. Nggak ada lagi orang-orang belajar tauhid. Nggak ada lagi orang-orang belajar akidah. Ubidat. Barulah kelima patung ini disembah. Jadi itu. Jadi setan itu sabar. Mungkin bukan generasi sekarang yang akan menjadi teman saya di neraka, tapi anak cucunya bisa jadi teman saya di neraka. Gitu. Itu. Tapi kuncinya apa? Tanassahal ilmu. Ketika ilmu sudah diangkat, terhapus. Kenapa bisa terhapus? Orang nggak ada lagi yang belajar. Kalau orang, makanya lah majelis ilmu harus nanti dihidupkan. Nggak ada lagi pesantren, nggak ada lagi rumah tahfiz, nggak ada lagi majelis taklim. Besok anak cucu kita akan menyembah berhala sebagaimana, bahkan mungkin lebih parah. Orang sekarang aja menyembah berhala, ke kuburan-kuburan, cuma namanya kuburan keramat. Apa bedanya? Sama. Cuman ini dia nggak kuburannya doang, kuburannya disembah, tapi monumennya. Orang sekarang kuburannya yang disembah. Istighosah di kuburan situ. Begitulah dia ceritanya. Kesyirikan-kesyirikan yang ada sejak zaman Nabi. Jadi awal kesyirikan pertama terjadi zaman Nabi Nuh ketika mereka menyembah Wat, Suwa, Yahus, Ya'uk, Nasr, yang merupakan ini nih adalah orang-orang soleh. Sebagaimana kata Ibnu Abbas, asma'u rijalin salihina min qaumin Nuh.
Tapi gini, sedikit. Hadis ini adalah salah satu riwayat yang boleh terkritik dalam Sahih Bukhari. Kita mungkin tahu Sahih Bukhari pasti sahih gitu kan. Tapi ada nggak hadis-hadis terkritik? Ada beberapa. Salah satunya hadis ini. Dua berarti karena sanad yang sama ada dalam bab lain, yaitu bab nikah, kitab nikah, bab nikahum imra'atin jadi sanad tadi ingat hadatsana Ibrahim bin Musa. Qala akhbarana Hisham. Hisham di sini adalah Hisham bin Yusuf As-San'ani. Ani bin Juraij. Wa qala Ibnu Abbas. Rangkaian sanad ini selain di riwayat yang ini ada lagi di riwayat lain yang tentang menikah iddah wanita istri orang kafir yang kabur dari suaminya ke negeri muslim. Baca surah Al-Mumtahanah. Wala tumsiku bi'isamil kawafir. Asli artinya apa? Carilah terjemahannya. Ya, dari situ ada satu diskursus fikih tentang hukum bagaimana kalau wanita masuk Islam suaminya belum. Apakah langsung terfasakh atau tidak? Ada khilafiyah para ulama. Lalu bagaimana masa iddahnya? Khilafiyah juga para ulama. Ada yang mengatakan ini berlaku untuk wanita harbi. Harbi itu maksudnya dari negeri kafir, dari Mekah. Perempuan-perempuan ini pengen masuk Islam, suaminya nggak mau, dia kabur sendiri ke Madinah dan datang kepada Rasulullah. Kami berhijrah kepadamu ya Rasulullah. Lalu kan dalam perjanjian Hudaibiyah, siapa orang dari Mekah datang ke Madinah wajib dikembalikan. Itu perjanjian Hudaibiyah. Lalu banyak perempuan datang sendiri kepada Rasulullah mengatakan, kami iza ja'akumul mu'minatu muhajiratin. Nah, itu maka surah Mumtahanah itu. Kaji tafsirnya. Ada banyak hukum di situ. Ini perempuan pada lari. Dan ada hubungannya dengan korelasi zaman sekarang. Apa? Dengarkan. Ini pada lari, lalu datang kepada Rasulullah SAW. Dibalikin nggak ke Mekah? Enggak, Allah melarang. Yang ini jangan balikin ke suaminya. Jangan balikin. Wala tumsiku bi'asamil kawafir. Jadi yang ini jangan dikembalikan ke Mekah. Loh, bukannya perjanjian Hudaibiyah harus dikembalikan? Ada yang mengatakan ini. Itu kan laki-laki. Kalau perempuan enggak. Yang laki-laki saja yang dikembalikan. Tapi ada penjelasan Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um. Dan itu sempat saya membaca, lalu saya posting. Saya buka lagi, mudah-mudahan bisa internetnya ini. Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um menjadikan kasus itu sebagai bahwa apabila kita melakukan perjanjian dengan orang kafir yang merugikan kaum muslimin dan bertentangan dengan syariat, maka perjanjian itu wajib dilanggar. Wajib dilanggar. Maka semua perjanjian, sekalipun sudah ditandatangan di kedua belah pihak, antara orang kafir dan orang Islam, negara-negara muslim dengan negara-negara kafir, apabila itu merugikan kaum muslimin, wajib dilanggar. Tidak boleh. Kata Imam Syafi'i itu, fal wajibun naqduh. Itu kalimat yang saya ingat. Fal wajibun naqduh. Oh, lama nyarinya nih. Yang wajib adalah melanggarnya perjanjian itu. Termasuk salah satunya adalah kalau perempuan lari, tidak boleh ke sana. Tidak boleh dikembalikan kepada suaminya. Nah, para ulama beda pendapat. Iddahnya 3 kali quru, apakah itu haid maupun suci. Fikih belum sampai ke situ ya. Belajarnya belum sampai ke nikah ya. Aimma 1 kali haid istibra'ur rahim namanya itu. Pendapat jumhur, mayoritas ulama, ketiga mazhab, plus Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf, murid Abu Hanifah, 3 kali haid. Atau 3 quru lah. Sementara pendapat Abu Hanifah, dan ini menjadi pendapat resmi mazhab Hanafi, cukup 1 kali haid, selesai, dia boleh nikah sama laki-laki manapun. Dan dia kan masih istrinya, enggak. Begitu dia masuk Islam, suaminya masih kafir, dan dia sudah haid, 1 kali istibra'ur rahim, boleh dinikahi. Itu mazhab Hanafi. Sementara ketiga mazhab yang lain, enggak, nunggu 3 kali quru. Imma haid, imma suci.
terlepas dari perbedaan pendapat tentang quru itu apakah haid atau suci, baru boleh dinikahi. Nah, kalau Abu Hanifah. Nah, dalam riwayat tadi, riwayat dengan sanad tadi adalah Rasulullah mengatakan apabila dia sudah haid satu kali boleh dinikahi. Mendukung pendapat Abu Hanifah. Dan ini dalam Sahih Bukhari. Tapi sanad ini dipersoalkan karena dari Ibnu Juraij waqala Atha, dan Atha mengatakan, Atha di sini Atha siapa? Atha itu banyak guru Ibnu Juraij. Lalu bukan guru, artinya tabaqah di atas Ibnu Juraij. Rata-rata orang, ini kalau kalian belajar ilmu rijal ya, dalam mustalahul hadis tingkat lanjut. Atha, kalau Ibnu Juraij ngomong an Atha, maka yang dimaksud adalah Atha ibnu Abi Rabah. Dan itu adalah gurunya. Ini banyak kaitannya nih kalau udah ngomongin ini. Akan berkaitan lagi dengan mudallis. Ibnu Juraij adalah mudallis. Apa itu mudallis? Sudah belajar dalam mustalah hadis? Kalau belum ya jangan dulu, dengarkan saja. Nanti kalian akan sampai. Ibnu Juraij mudallis. Jadi kalau dia mengatakan an, maka hadisnya dhaif. Kecuali kalau dia mengatakan an apa. Kecuali an apa dari apa. Ata siapa? Ibnu Abi Rabah, gurunya. Kenapa? Karena dia 20 tahun menjadi muridnya apa? Ibnu Abi Rabah. Maka ada kemungkinan Imam Bukhari di sini mengira bahwa apa yang dimaksud oleh Ibnu Juraij dalam sanad tadi itu adalah apa Ibnu Abi Rabah. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Lalu, tapi ini dikritik oleh semua karena gurunya Bukhari sendiri, yaitu Ali ibn al-Madini, mengatakan Atha di situ bukan Atha ibn Abi Rabah, tapi Atha al-Khurasani. Atha al-Khurasani. Dan Ibnu Juraij tidak ketemu dengan dia. Dia ketemu dengan anaknya, yaitu Utsman bin Atha al-Khurasani. Mendapatkan kitab tafsir dari Atha. Dan Utsman ini dhaif. Lalu Atha juga tidak ketemu dengan Ibnu Abbas. Sehingga terjadi dua inqita dalam hadis ini, dalam riwayat ini. Kalau nggak paham, udah saya skip aja ya. Intinya, kalau main ilmu hadis, riwayat tadi itu dhaif. Loh, kan ada dalam Sahih Bukhari. Nah, itulah repotnya. Jadi, bagaimana dong pembelaannya? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani berusaha membela Al-Bukhari di situ, mengatakan mungkin saja ini adalah Atha ibnu Abi Rabah. Tetapi itu ditentang oleh hampir semua syurah, termasuk gurunya Al-Hafiz Ibnu Hajar, yaitu Ibnul Mulaqqin. Ali Ibnul Mulaqqin, dalam kitab syarah Sahih Bukhari juga, namanya At-Tawdih li Syarhil Jami' As-Sahih. Itu kitab syarah Sahih Bukhari paling bagus kalau menurut saya. Saya malah lebih suka baca itu daripada Fathul Bari. Namanya At-Tawdih fi Syarhi Al-Jami' As-Sahih. At-Tawdih pokoknya. Karya Ibnu Al-Mulaqqin. Dan itu ada. Mudah-mudahan ada yang mau nyumbang ke kita kitab itu. Yang jelas kalau di PDF dan di banyak, di Maktabah Syamilah juga ada. Dia mengatakan ini riwayat dhaif dan sesuai dengan pernyataan Ibnu Madini. Dan dia adalah gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Salah satu gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sementara Ibnu Hajar membela ini. Membela, ya bisa jadi itu adalah Ibnu Juraij memang mendengar itu dari Atha ibnu Abi Rabah, dan Bukhari kan nggak mungkin nggak tahu. Mainnya sih subjektif ya. Lalu datanglah Badruddin Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Al-Bukhari. Itu syarah Sahih Bukhari juga. Nah, jadi banyak syarah Sahih Bukhari itu banyak. Ya. Dan ini lucu nih, ada persaingan antara Al-Asqalani versus Al-Aini. Kadang-kadang dua orang ini bersaing dan saling sindir menyindir dalam kitabnya. Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis dulu Fathul Bari. Setelah itu baru kemudian Al-Aini, mereka sezaman dan seumuran. Lalu Al-Aini menulis kitab Umdatul Qari. Dalam Umdatul Qari itu banyak mengkritik Fathul Bari. Lalu sampai terusiklah Ibnu Hajar Al-Asqalani, dibalaslah. Itu Al-Aini itu dia bikin satu risalah kecil. Saya lupa nama risalah itu. Intinya menjawab kritikan Al-Aini terhadap dirinya di Fathul Bari. Jadi ya biasa dari dulu zaman itu, zaman para ulama biasa tuh kritik-mengkritik dan saling balas buku. Ya.
Kalau zaman sekarang saling sindir status Facebook, ya oke aja lah. Yang penting ada ilmunya. Karena nulis buku mahal, lama. Jadi mungkin ada yang akan mengoreksi saya, apa nama risalah itu? Saya jadi lupa. Risalah ada jawaban Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani terhadap Al-Aini yang mengkritiknya dalam kitab Umdatul Qaari. Nah, Al-Aini mengkritik ini riwayat pembelaan Ibnu Hajar terhadap Al-Bukhari. Itu Atta Al-Khurasani, bukan Atta Ibnu Abi Rabah, nggak mungkin gini. Gitu kritiknya. Tapi lucunya, nah ini lucu lagi. Badruddin Al-Aini ini Hanafi. Dia Hanafi, dia menulis satu kitab yang merupakan salah satu rujukan terbesar dalam mazhab Hanafi berjudul Al-Bidayah Syarah kitabnya Al-Aini itu sebentar ya. Nah, alhamdulillah tuh kitab-kitab sebanyak itu tuh bisa kita kumpulkan di komputer ini. Asal baterainya nggak mati. Baterainya mati, habislah ilmu kita. Al-Hidayah, Syarhul Bidayah itu Al-Aini. Dia kitabnya tebal. Sekitar maaf, bukan. Al-Hidayah itu Al-Masih Al-Manqinani. Kadang-kadang kalau ada ini kok saya tuh suka lupa gitu. Al-Binayah Syarhul Hidayah itu kitab fikih mazhab Hanafi yang merupakan salah satu rujukan dalam, yaitu ditulis oleh Al-Aini. Nah, intinya gini, Al-Aini kan mazhab Hanafi. Ingat mazhab Hanafi tadi, kalau wanita yang lari tadi dari kampungnya, dari suaminya, berapa kali haid? 1 kali haid. Mayoritas ulama termasuk Syafi'i, Ibnu Hajar Al-Asqalani Syafi'i, 3 kali haid. Sanad tadi, Ani bin Juraij, waqala apa? Ada berapa tempat di Sahih Bukhari? 2. 1 ini, yang mana kata Ibnu Hajar Al-Asqalani ini sahih, mungkin ini adalah Ibnu Abi Rabah. Atau bisa jadi Ibnu Juraij mendengarnya, karena kan dia dapat kitab, itu kan wijadah namanya. Dibantah oleh Al-Aini, nggak bisa, itu dhaif, sanad begitu kok kamu sahihkan. Tapi apa perbuatan Al-Aini dalam kasus itu? Kasus yang itu kan riwayat berikutnya dalam kitab nikah kan menjadi hujah buat mazhab Hanafi. Dia malah membelanya, ini sahih. Hujah kenapa? Karena cocok sama mazhab dia. Paham nggak? Jadi kadang ulama itu kadang-kadang juga ada lucu-lucunya juga. Tadi dia kritik, kamu salah. Tapi begitu pas bagian yang menguntungkan mazhab dia, enggak, ini sahih. Jadi nggak konsisten dia. Dulu juga ada juga pernah para ulama saling sindir menyindir. Ini adalah yang Syafi'i ngomong. Ini adalah perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa Rasulullah maksudnya berarti Abu Hanifah salah dong, orang beda pendapat dengan Rasulullah. Lalu sama yang Hanafi membalas dengan kasus lain. Nah, inilah perbedaan pendapat antara Syafi'i dengan Allah. Tidak benar, memang ada jadi saling sindir menyindir aja sebenarnya. Oke. Sampai mana tadi itu? Berhala di kaum Nabi Nuh. Apa penyebabnya? Penyebab kesyirikan itu apa? Nih, tanasahul. Ketika ilmu sudah nggak ada, orang udah nggak mau belajar, lupa cara menyembah Allah yang benar gimana sih? Akhirnya apa? Setan pun menunjukkan, itu kan kalian masih punya tokoh-tokoh tuh, udah meninggal, tapi kan patungnya masih ada. Terus kenapa? Mintalah kepada patungnya. Nanti patungnya itu akan, rohnya mereka tuh ada di patung itu, nanti roh itu akan menyampaikan kepada Allah. Oh gitu ya. Gitu Pak setan. Dan dia nggak tahu itu setan. Begitu Pak ya? Oh iya betul gitu. Oke.
Akhir ubidat wa tanassahal ilmu ubidat. Barulah kemudian dia disembah. Jadi terlepas dari riwayat ini gimana nih, sahih apa enggak? Insya Allah sih sahih, karena kadang-kadang sanad seperti jadi gini, tuduhan tidak sahihnya itu karena Atha, kalau dia benar Al-Khurasani, tidak mendengar dari Ibnu Abbas munqati, tapi ini kan tafsir. Biasanya sih kalau untuk kitab-kitab tafsir, makanya Al-Bukhari kenapa mungkin memasukkannya di situ, kemungkinan karena tafsir. Tapi itu terbantahkan juga kenapa dia masukin juga di bab nikah. Nah, saya sampai sekarang belum tahu bagaimana pembelaannya. Karena ada ya kalau pembelaan ala kulli hal masing-masing ada pembelaannya lah. Tapi ini menarik untuk dikaji karena sampai sekarang Allah alam entah ada nggak yang menjawab ini dalam Sahih Bukhari itu. Kenapa sanad ini kan ya kalau mau kita kritisi ini sanad dhaif menurut standar ilmu hadis. Kenapa bisa ada dalam Sahih Bukhari? Al-Bukhari pasti punya pembelaan. Apakah itu karena dia menganggap ini karena tafsir, jadi karena standar tafsir lebih longgar daripada hadis hukum. Tapi kalau itu alasannya, kenapa dia masukin juga dalam kitabun nikah? Tentang tadi itu wanita kalau cerai dari suaminya, dia masuk Islam, suaminya belum, fasah enggak gitu. Dan mayoritas ulama mengatakan fasah. Jadi kalau dia sudah 3 kali haid, udah dia boleh dinikahi orang lain. Kalau dia lari dari suaminya yang di negeri kafir, misalnya perempuan di Amerika atau di Israel sana, tiba-tiba dia masuk Islam, lalu dia datang ke negeri Islam di Gaza misalnya. Jadi gimana? Otomatis pasah nikahnya dengan suami sana. Boleh dinikahi orang Islam kalau dia sudah haid satu kali kalau menurut mazhab Hanafi atau 3 kali kalau menurut mazhab Jumhur. Nanti kalau suaminya datang dan masuk Islam juga, gimana? Udah, kalau sudah dinikahi orang, ya sudah tercerai, bisa pasah. Lalu bagaimana Anda menjawab kasus Abul As Ibnu Rabi dengan Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, panjang lagi kisahnya. Nanti melebar lagi itu. Tapi itu hukum fikih. Tapi para ulama keempat mazhab ini punya jawaban terhadap itu, sekalipun jawabannya terkesan takalluf. Tapi ya ala kulli hal itu nantilah ya belajarnya ya. Nantilah itu dalam kitab fikih dari bab nikah. Baik, jadi intinya sampailah kita ke generasi zaman Nabi Nuh, di mana disitulah mulai peradaban yang sangat jatuh, yaitu kesyirikan. Kesyirikan sampai Allah harus membasmi muka bumi ini dengan banjir. Ada kalau Allah sudah harus membasmi, berarti sudah parah betul. Digantikan dengan generasi yang baru. Ya, banjir itu kan pembasmian. Bukan cuma, ya karena mungkin manusia memang cuma berada di situ aja ya. Nah, nanti peradaban baru akan dimulai ketika banjir itu kering. Mudah-mudahan minggu depan kita akan lanjutkan. Tapi minggu depan kayaknya saya harus ngisi di BIK. Tapi nantilah saya kasih tahu lagi. Kita libur dulu minggu depan ke minggu yang berikutnya lagi. Ala kulli hal. Sampai di sini peradaban Islam di zaman Nabi Nuh itulah awal kesyirikan. Kenapa bisa jadi syirik? Digoda oleh syaitan. Ada al-ghazul fikri, dimainkan oleh syaitan yang membisikkan pembuatan patung tadi. Lalu kemudian orang-orang tidak lagi berilmu, tidak lagi tahu cara salat yang benar, tidak lagi tahu cara apa? Kira-kira menurut antum masuk akal nggak orang zaman sekarang nggak tahu salat? Hah? Masuk akal? Kalau saya tadinya nggak masuk akal, Pak. Setelah melihat sendiri baru. Di mana saya melihat? Jadi dulu saya ada pengasuh anak lah. Saya ngambil pengasuh anak dari Pandeglang, Banten. Pandeglang loh, kota santri. Kami belanja di mall. Mau waktu sholat, dia belum sholat. Kamu sholat dulu sana di masjid tuh, ada mau kena, ada ini. Dia sholat kan, sholat saya susul kok lama. Begitu dia sholat lagi tasyahud, tapi nggak pakai mau kena. Hah? Kamu sholat tadi? Iya Pak.
Kok nggak pakai mukena? Emang kenapa? Dan dia nggak pakai jilbab. Maksudnya rambutnya kelihatan, dia nggak pakai jilbab. Anaknya cuma tamat SD gitu. Tapi maksud saya di sini, kok bisa dia nggak ngerti ya? Dari daerah, kalau dia dari wilayah timur baru masuk Islam masih inilah. Sampai situ. Oh, berarti mungkin banyak ya. Akhirnya pas kita dakwah di kalangan kolong jembatan, para pemulung, ada memang beberapa orang yang mengaku dia nggak pernah sholat, umurnya udah 40 tahun. Kenapa nggak bisa? Nggak ada yang ngajarin, Pak. Nggak ada yang ngajarin, kan pengajian, Pak. Rumahnya di seberang itu adalah Masjid Raya Matraman. Maksudnya nggak pernah ikut ngaji di situ. Tapi karena memang orang-orang itu nggak mau ngaji, nggak mau belajar. Jadi itu banyak. Nggak usah ke pedalaman. Jakarta sana banyak. Saya tanya 2 orang nih, yang ngajar-ngajar ke tempat-tempat itu. Ya jadi di jembatan Matraman itu dulu ada bapak-bapak yang nggak sholat selama 40 tahun dan baru memulai sholat ketika kita masuk ngajar aja. Jadi masih banyak. Ternyata di ibu kota ini orang nggak ngerti tata cara sholat di zaman modern ini loh. Bagaimana lagi? Jadi itu menggambarkan kepada kita jangan sampai tanassahal ilmu. Maka kita semua harus menjadi dai yang bertekad untuk menyelamatkan paling enggak daerah-daerah sekitar kita, dimanapun kita berada menjadi dai. Kalau sholat saja banyak orang yang nggak bisa tata caranya, apalagi yang lain, akhirnya mereka akan sesat. Jadi mereka nggak tahu kalau misalnya nyembah-nyembah patung, dan itu banyak di daerah-daerah sana, orang Islam tapi masih sesaji di laut, kan masih banyak kan? Di kampung kita juga masih ada kok mungkin. Kenapa? Yang nggak tahu, selain nggak tahu juga disesatkan oleh orang-orang berpakaian kiai yang mimpin kiai pakai doa kok. Ya kan orang pakai sesaji di laut pakai doa kan? Ini gimana hukumnya? Nah, yang itu sekarang ini, kalau zaman dulu itu mungkin maklum fid darurah, sekarang enggak, malah jadi karena banyak orang tertipu oleh penampilan-penampilan kiai palsu begitu. Makanya pembatasan antara mana yang masalah zahirah dengan khafiyah mungkin perlu tinjauan ulang, khusus untuk daerah-daerah seperti Indonesia ini di mana kejahilan merajalela. Jadi memang harus kita lihat kondisi masyarakat. Akibat apa? Tanassahal ilmu. Kenapa ilmu bisa hilang? Ya kalau orang makin sibuk, siapa yang mau belajar ngaji sekarang? Gini. Udahlah, sekitar kita saja ini. Memang orang masih peduli dengan ngaji. Banyak yang nggak peduli lagi, sehingga mereka tidak tahu hukum-hukum dasar agama. Riba dia nggak tahu. Dia nggak tahu ternyata kalau minjam 1 juta, bayar 1,5 juta. Bank keliling, itu kan paling marak sekarang. Banyak orang nggak tahu loh itu nggak boleh. Maka mereka, oke, kita minjam aja bank keliling. Mereka tuh nggak mau atau takut bukan karena takut dosa, tapi takut karena bunganya terlalu gede. Dan mereka tidak tahu bahwa itu haram. Tidak tahu. Apalagi bank, perbankan, minjam duitnya atau menabung di situ dapat bunga. Jangan kata kalau itu sih sudah menjadi masalah. Soalnya ada sebagian kecil ulama yang mengatakan itu boleh, seperti fatwa Darul Ifta Mesir sekarang yang mengatakan bahwa bunga bank itu bukan riba. Salah satunya Syekh Ali Jum'ah. Terus kalau bukan riba apa dong namanya? Ya, satu muamalah baru katanya. Artinya naif, sebenarnya naif. Tapi karena mereka dipandang sebagai ulama, orang ikut dia dong. Gitulah. Jadi hati-hati dengan tanassahul ilmu, itulah yang akan menyebabkan peradaban Islam turun sejatuh-jatuhnya sampai orang menganggap Islam itu adalah musuh. Maka kewajiban kita sebagai dai untuk senantiasa menyebarkan ilmu dan dakwah ini. Nah, itu adalah kewajiban, dan dengan itulah yang belajar di pesantren ini menjadi apa kalau keluar? Kuntum khaira ukhrijatin nas. Jadi banggalah bahwa kalian akan menjadi khaira ummah.
maka berlakulah seperti layaknya seorang khair. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau kepanjangan. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Itu anunya, jangan tahu-tahu internetnya mati. Ada. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada kita tutup. Kan udah jam 9. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Tapi paham ya tadi ya? Ya, paham. Kalau nggak paham diulang lagi soalnya sampai jam 11 kita. Baiklah. Ini yang bisa saya sampaikan ya. Itu dicatat ya baik-baik, beberapa insight ilmu-ilmu yang mungkin ada tuh dicatat, karena saya ngajarnya mengalir saja sesuai dengan apa yang ada dalam